imagine this. You pull into your garage after a long day, and your car starts charging without a single cable, button, or plug. Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kami. Khusus untuk Anda hari ini, kita bakal kupas tuntas satu perusahaan teknologi, namanya HEVO. Fokusnya keren banget, pengisian daya nirkabel buat mobil listrik atau EV. Nah, yang bikin ini relevan banget buat Anda, HEVO ini lagi buka peluang investasi lewat platform crowdfunding, WeFunder. Kita coba pahami bareng-bareng apa sih HEVO, gimana teknologinya, terus kenapa kok perusahaan mobil gede mulai lirik mereka, dan ini yang penting, detail tawaran investasi mereka di WeFunder itu di mana. Simpelnya HEVO itu apa sih? Coba bayangin deh, wireless charging pad buat HP Anda. Nah, ini versi besarnya, tapi buat mobil listrik. Anda tinggal parkir aja di atas padnya, mobil langsung ngecas otomatis. Nggak perlu lagi colok-colok kabel gitu. Untungnya sih industrinya gerak cepat buat bikin standar global. Jadi disepakati frekuensi 85 kHz. Itu jadi standar universal buat wireless EV charging. Ini penting banget, soalnya jadi nggak kayak colokan mobil listrik sekarang kan, yang jenis konektornya macam-macam. Bayangin aja kalau tiap pom bensin beda jenis selangnya. Repot kan? Nah, standar 85 kHz ini menyederhanakan nanti adopsinya. Terus soal efisiensi ya, HEVO ini klaim angkanya dari grid ke baterai ya, artinya dari listrik PLN sampai masuk ke baterai mobil, itu sekitar 90-95%. Ini udah bisa nyaingin lah sama yang pakai kabel, yang plug-in, itu kan biasanya 88-97%. Ini dia nih, momen penting buat HEVO. Itu kejadiannya sekitar 2019-2020. Mereka jadi perusahaan pertama di dunia yang dapat 2 sertifikasi kunci. Pertama dari UL, Underwriters Laboratories, itu buat standar keamanan. Kedua dari SAE, Society of Automotive Engineers. Ini buat standar interoperabilitas universal. Artinya, teknologi mereka bisa dipakai di macam-macam merek mobil. Kenapa sih sertifikasi ini penting banget? Ya ini kayak lampu hijau gitu buat pabrikan mobil gede atau OEM. Tanpa stempel ini, wah raksasa otomotif pasti mikir-mikir banget buat adopsi teknologi sepenting sistem pengisian daya. Dan keterlibatan OEM ini, wah ini kunci banget. Kenapa coba? Karena gini, kalau Anda coba pasang sistem nirkabel ini setelah mobil dibeli, di bengkel gitu misalnya, atau aftermarket lah istilahnya, itu risikonya gede banget. Bisa-bisa garansi baterai mobil Anda yang mahal itu hangus. Ya, siapa yang mau ambil risiko gitu kan? Jadi ya, satu-satunya jalan biar bisa diadopsi massal, ya teknologinya harus udah kepasang dari pabrik. Betul sekali. Dan fakta bahwa HEVO bisa lolos validasi dari OEM ini, itu nggak bisa dianggap enteng. Proses validasinya itu terkenal ketat banget, lama, dan mahal pastinya. Jadi kalau HEVO bisa yakinin beberapa pemain besar, itu nunjukin teknologinya udah mateng dan bisnisnya juga siap. Yang udah diumumin ke publik itu kemitraan sama Stellantis. Ini grup otomotif gede banget, nomor 4 dunia lah. Punya merek kayak Jeep, Fiat, Dodge, Chrysler, Peugeot, banyak deh. Nah, selain itu, HEVO juga kasih sinyal ada kemitraan serupa sama satu lagi pabrikan mobil besar Eropa, cuma namanya memang belum boleh disebut. Validasi pasar juga datang dari langkah kompetitor loh. Contohnya Tesla. Tahun 2023 kemarin, mereka akuisisi perusahaan Jerman, pesaingnya HEVO juga, yang fokusnya di wireless charging robotik buat gudang gitu. Harganya sekitar $76 juta. Ini sinyal kuat kan? Bahkan sekelas Tesla aja ngelihat teknologi wireless charging ini penting dan potensial banget. Salah satu nilai jual utama HEVO itu teknologi mereka bidirectional. Maksudnya gimana? Jadi selain buat ngecas mobil, listrik dari baterai mobil juga bisa dialirin balik ke rumah Anda pas listrik padam. Istilahnya V2H, Vehicle to Home. Ini bukan cuma buat cadangan pas mati lampu aja loh. Potensinya bisa bikin mobil jadi kayak aset di jaringan listrik. Mungkin nanti pemiliknya bisa dapat duit dari situ. Nilai tambahnya jauh lebih gede dari sekedar kenyamanan. Target harga HEVO juga agresif banget nih. Buat sistem bidirectional 11 kW yang dipasang di mobil, targetnya sekitar $250 per unit kalau produksinya massal. Terus yang 50 kW sekitar $550, yang 300 kW plus sekitar $750. Mereka klaim ini harganya bisa sama atau malah lebih murah dari komponen casan plug-in yang ada di mobil sekarang. Proses menuju produksi massal sama OEM itu biasanya dimulai dari yang namanya NRE, Non-Recurring Engineering. Gampangnya, HEVO dibayar sama OEM buat ngerjain pengembangan dan kustomisasi desain mereka. Ini enak buat HEVO, risiko finansialnya jadi lebih kecil selama fase pengembangan yang bisa makan waktu 2-3 tahun itu. Keuntungan besar buat startup kan?
Kalau pengembangannya sukses, HEVO bisa dipilih jadi desain acuan, reference design, terus dapat kontrak produksi sama pesanan pembelian atau PO dalam jumlah gede. Nah, disinilah model pendapatan HEVO jadi unik atau aneh, kata CEO-nya. Jadi pendapatannya relatif datar aja selama fase NRI, tapi begitu produksi massal dimulai, kira-kira tahun 2027-2028 gitu prediksinya, pendapatannya diproyeksi bakal lonjak tajam banget, kayak kurva stick hoki gitu bentuknya. Angka proyeksi volumenya juga nggak main-main. Ada mitra OEM yang proyeksinya mulai dari 30.000 unit per tahun, ada yang 50.000, malah ada yang rentangnya 20.000 sampai lebih dari 100.000 unit per tahun. Itu mulai dari tahun pertama produksi massal loh. Implikasi finansialnya cukup menjanjikan ya jadinya. HEVO ini rancang model bisnisnya biar bisa profitable sejak hari pertama pengiriman volume. Target marginnya 20-30% buat hardware, terus 50-70% buat software. Ini beda sama banyak startup teknologi lain yang bakar duit bertahun-tahun dulu, baru bisa untung. Nah, semua latar belakang ini akhirnya membawa kita ke inti pembahasan hari ini. Peluang investasi di HEVO. CEO mereka sih pede banget ya, bilang kalau wireless charging ini suatu keniscayaan, inevitable. Kayak wifi buat internet gitulah. Ya tentu itu klaim dari mereka ya. Sekarang ini HEVO lagi galang dana putaran seri A2. Yang menarik nih buat Anda, mereka pakainya jalur regulasi CF, Regulation Crowdfunding di Amerika. Regulasi ini memungkinkan investor perorangan, mungkin termasuk Anda yang lagi dengerin, buat ikut investasi bareng investor institusi lewat platform kayak WeFunder. Detail penawaran investasinya berdasarkan wawancara itu kira-kira gini. Target penggalangan dana putaran ini $5 juta. Ini bagian dari kebutuhan total $30 juta buat 3 tahun ke depan sampai produksi massal nanti. Oke. Terus valuasi sebelum investasi, pre-money, $60 juta. Jadi kalau 5 juta terkumpul, valuasi perusahaan setelahnya, post-money, jadi $65 juta. Oke. Nah, harga per saham yang ditawarin sekitar $2, tepatnya $1.9991. Jadi, narasi dari HEVO jelas ya, ini kesempatan buat investor masuk pas di titik infleksi sebelum potensi lonjakan pendapatan gede dari kontrak OEM itu mulai kejadian. Kalau kita lihat posisi kompetitifnya, strategi HEVO ini lumayan jelas sih. Mereka kayaknya pengen jadi semacam Android di dunia wireless charging EV. Maksudnya, sistemnya lebih terbuka, bisa dipakai banyak pabrikan mobil, targetnya sekitar 87% pasar EV global yang bukan Tesla. Nah, kalau Tesla kan kayak Apple ya, ekosistemnya tertutup, kuasain sekitar 13% pasar. Keunggulan lain yang perlu dicatat juga itu adaptabilitas teknologi HEVO. Mereka klaim 70% sampai 90% komponen inti sistem nirkabel mereka itu sama buat semua OEM. Jadi kustomisasinya biasanya cuma di kemasan fisiknya aja, packagingnya. Ini bikin mereka bisa integrasi lebih cepat ke macam-macam platform mobil. Oke, jadi teknologinya kelihatan solid, kemitraan strategis ada, model bisnisnya juga menjanjikan profit cepat, terus ada kesempatan investasi di momen yang mereka bilang infleksi. Tapi, kita realistis saja ya, apa sih rintangan atau risiko utama yang perlu Anda pertimbangkan di sini? Nah, ini pertanyaan krusial banget. Meskipun di atas kertas kelihatannya cerah ya, resiko eksekusi itu tantangan terbesarnya. Mengelola lonjakan produksi dari 0 ke puluhan atau ratusan ribu unit per tahun dalam waktu singkat itu, wah kompleksnya luar biasa. Bayangin aja tantangan rantai pasoknya, kontrol kualitasnya harus ketat banget, terus koordinasi manufaktur skala gede gitu. Memang sih, mereka rencananya pakai kontrak manufacturer besar kayak Flex atau Jabil, yang udah pengalaman dan punya kapasitas. Katanya sih, manufaktur ini malah bersedia bantu biayain tooling sama ongkos produksinya. Mari kita rangkum nih, apa artinya semua ini buat Anda yang mungkin tertarik sama peluang di WeFunder. Kita punya HEVO, teknologinya wireless charging, udah tersertifikasi UL and SAE, udah ada kontrak pengembangan sama raksasa kayak Stellantis, plus 1 OEM besar Eropa lain, fitur V2H-nya jadi nilai tambah oke, klaimnya unggul di biaya. Model bisnisnya target profit cepat pas produksi massal mulai yang diproyeksi beberapa tahun lagi. Nah, peluang investasinya ditawarin sekarang, pas momen sebelum lepas landas katanya. Oke, terima kasih banyak ya sudah menyimak pembahasan mendalam kita tentang HEVO dan penawaran investasinya di WeFunder. Semoga ini bisa kasih Anda perspektif yang lebih utuh.
Informasi utama kita tadi berasal dari wawancara King's Crowd dengan CEO Hervo, Jeremy McCool. Silakan direnungkan lagi poin-poin yang sudah kita diskusikan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.